Ya, salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kita beribadah dalam penyembahan, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya bagi kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk di dalam tuntunan firman Tuhan, yaitu tidak ada tempat bagiku. Tidak ada tempat bagiku. Itu yang Tuhan pernah katakan firman-Nya, bahwa ada sarang bagi burung, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi tempat meletakkan kepala anak manusia tidak ada tempat. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan yang menjadi yaitu pemikiran kita. Kata firman Tuhan, tidak ada tempat bagiku. Jadi sepertinya semua, yaitu kita, saudara dan saya, sepertinya kita tidak memberikan kesempatan ya supaya Tuhan, supaya Yesus yaitu menjadi kepala bertempatan dalam hidup kita. Tetapi kita ingat bahwa ada jalan keluar. Ya, kalau juga kita melihat sepertinya tidak ada lagi kesempatan bagi kita, karena kata firman Tuhan tidak ada tempat bagiku, maka waktu Yesus lahir juga dikatakan firman Tuhan bahwa tidak ada tempat baginya untuk lahir. Harus dia lahir di kandang domba. Berarti disitulah jalan keluar supaya Tuhan menjadi tempatnya hidup kita. Bisa dia meletakkan dia sebagai kepala dalam hidup kita melalui kandang penggembalaan. Amin. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh untuk digembalakan dengan benar dan baik. Ya, kita tahu bahwa Isa juga sudah pernah mengalaminya. Ya, ketika dia menggali sumur yang satu, dia juga diusir, harus dia juga pergi dan mencari sumur yang lain. Berarti Isa juga sudah pernah mengalami sepertinya tidak ada tempat yang baginya. Tetapi bagi Tuhan, ya selalu ada tempat yang terbaik. Dan tempat yang terbaik itu adalah kandang penggembalaan. Itu sebabnya ada ibadah-ibadah seperti ini, ya supaya kita di kandang penggembalaan, ya supaya ya menjadi jawaban dari kerinduan Tuhan bahwa tidak ada tempat baginya. Namun jika kita menyerahkan diri untuk setia tekun dalam beribadah, ya seperti ini, kita sungguh-sungguh, kita setia, maka begitu hati Tuhan senang. Ya. Jadi Ishak tidak pernah putus asa. Ishak tidak pernah putus asa sekalipun dia diusir. Kejadian pasal 26 ayat 19 sampai 22. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapat di situ mata air yang berbual-bual air. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamanya Rehoboth. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Puji nama Tuhan. Nah, jadi kalau kita tetap bersabar, ya tidak pernah kita bersungguh-sungguh, tidak pernah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ya harus kita membalas dengan kebaikan. Jadi itulah kehidupan Ishak, yaitu pindah-pindah oleh karena selalu ditentang dia soal yaitu menemukan air. Air itu adalah sumber kehidupan, ya, sumber kehidupan baik jasmani dan rohani. Karena tanpa air, ya kita kering. Ya, kalau jasmani tidak minum air, ya kering. Demikian juga kalau tidak minum, ya kita rohus. Ya, jadi hidup kita bisa menjadi kering. Artinya, ya kalau kita tidak selalu meminta rohus menolong kita setiap waktu, maka kita akan mengalami letih, lesu, beban berat, dan ya kita tidak bisa kuat. Itu pentingnya Roh Kudus. Ya kita minta. Sehingga karena itu
yang menjadi kebutuhan daripada Ishak dan para hamba-hambanya, sehingga ya tempat bagi Tuhan dan tempat bagi mereka sudah disediakan Tuhan. Itulah namanya Rehoboam. Demikian juga kita, ya, kalau kita sepertinya tidak ada tempat ya di dunia ini, ya kita sepertinya tidak diperlukan, ya tidak ya dihiraukan, selalu mendapatkan tekanan dari berbagai kalangan, baik di pekerjaan kita, juga dari antara keluarga famili maupun di sekolah yang bersekolah. Nah, harus kita ingat bahwa Roh Kudus itu yang luar biasa, yang bisa menolong kita sehingga tidak pernah kita berhenti untuk percaya kepada Tuhan, sehingga itu yang membawa kita untuk taat dan setia, bertekun di dalam beribadah, sehingga itu yang menjadi kerinduan kita. Kalau Roh Kudus yang selalu kita minta setiap waktu, itu yang mendorong kita sampai bisa kita menemukan yaitu tempat penggemaraan, sehingga ada jawaban bahwa ada tempat bagi Tuhan di dalam hidup kita. Melalui kita bertekun setia dan taat beribadah, berarti memberikan jawaban bahwa ada tempat bagi Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi begitu kita malam ini, kita bersyukur bahwa sudah kita memberikan tempat bagi Tuhan. Ya, oleh karena kita bersungguh-sungguh, jangan ada di antara kita yang mengantuk, yang bermain-main, tetapi kita fokus bahwa ya, terima kasih Tuhan, Engkau telah memperkenankan saya, sehingga seperti kata Efesus pasal 2 ayat 20. Mari kita baca. Efesus pasal 2. Naik aja kita ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Tuhan Yesus memberkati. Jadi itulah yang perlu kita syukuri malam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memperkenankan kami sehingga kami menemukan yaitu tempat penggembalaan firman Tuhan, ya, sehingga kami memberikan jawaban atas kerinduan Tuhan bahwa hidup kami tempat kediaman Allah. Inilah hidup kami, Tuhan bangun hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan yang membangun hidup kita begitu indah dan mulia, ya, jangan pernah kita yang membangun hidup kita. Kita izinkan Tuhan yang membangun hidup kita ini menjadi bangunan yang rohani, menjadi baik Allah yang kudus, menjadi rumah doa. Tuhan Yesus memberkati.